Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Kita ketemu di dalam kuliah seni lukis Advance. Malam ini seniman itu perjalanan tanpa henti. Apa maksudnya? Nanti kita coba lihat dan kita akan mempelajari karya-karya menarik ya. Dari Mas Fauzi ada, dari Mas Mul, dari Mas Andi Asrianto, dan juga Mas Edisu. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita sapa dulu, kita presensi mahasiswa Painting Explorer yang ada di kuliah seni lukis Advance ini. Ada Mas Badruzzaman, juga ada Mas Mul, ada Mas Yan Wibowo, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ikhwana, Mas Edisu, Mas Sahang Mas Raihan Hanafi, Mas Andi Asrianto, Mas Hanfal atau Mas Hanif, juga Mas Diko Strita dan Mas Chongpun. Baik, rekan-rekan Painting Explorer yang di kelas, di live chat sudah ada Mas Hanif, Mas Hanfal. Selamat malam Pak Denny, maaf baru kirim karya, masih belum di rumah. Belum kirim karya, masih belum di rumah. Oke, Mas Hanif ya, semoga kalau sudah sampai bisa berkarya, dan di jalan pun teman-teman, Mas Hanif mungkin bisa nyambi bikin sketsa ya, sketsa kecil-kecil, punya sketchbook gitu, bisa untuk menggarap sketsa ya. Baik, sekarang kita lihat dulu langsung ya karya. Ini karyanya Mas Andi. Terus Mas Andi nomor 7 ya. Mas Edi di karya 35. Mas Edisu di karya 35. Ini Mas Edi. Terus ini Mas Edi. Mas Mul di karya 10 nih. Mas Mul di tugas ke-10. Terus Mas Andi, Mas Mul, Mas Ani ya, Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fauzi ya. Mas Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi mana ya tulisannya? Apa belum sasar ya? Harusnya sudah. Oh, belum sasar ya? Oh, harusnya sudah ya? Ini berarti belum sasar. Mas Ahmad Fauzi itu, Mas Ahmad Fauzi di tugas keberapa ya? Sebentar saya cari di Mas Mul, alhamdulillah sudah hadir. Saya cari begini aja biar cepat. Mas Fauzi yang saya pakai untuk Mbak Hilma ya, Hilma. Maaf, ini tadi yang saya pakai untuk untuk thumbnail ini karyanya Mas Fauzi. 15 ya kalau nggak salah. Nah, betul. Ini Mas Fauzi. Ini Mas Edi. Ini Mas Andi. Mas Mul tadi bilang mau gak bilang. Mas Mul 10 ya. Mas Mul 10. Mas Mul tugas 10. Mas Diko Strita ini ya sedang sibuk di luar kota ya kayaknya ya. Mas Mul, Mas Raihan Hanafi.
Hadir Pak, Wamputan, kula dereng ngirim tugas. Mergine saking UNY tasih kathah tugas. Oke, Mas Rayhan Nabi. Monggo. Mungkin banyaknya tugas itu bisa menjadi tema lukisan ya. Mahasiswa yang terlalu banyak tugas gitu ya. Itu malah menarik kayaknya ya. Jadi di apa bebannya banyak tugas itu. Ini karyanya Mas Ahmad Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita baca nggih. Mas Andi belum ya. Kita baca yang sudah hadir dulu. Ini Mas Edi sudah ya, kita baca. Badai Al-Aqsa, akrilik di kanvas 78 x 50 2023 sepikmeter merespon goresan dan tumpahan cat di kanvas dengan menghubungkan tema yang lagi viral ya, yang sedang viral ya, konten menggambarkan pasukan Hamas yang menggunakan parasit dan para layang yang terbang di udara bersiap untuk berperang. Baik ya, ini tema-tema yang sekarang sedang rame dan saya setiap hari mengikuti. Baik, terus Mas Ahmad Fauzi, pemikiran makhluk seri menceramai diri. Jadinya bagus, menceramai diri. Kontennya dalam pemikiranku, tiang agama itu lebih berharga, mahal dari nyawa, dunia, planet, harta, dan sebagainya. Tiang agama layaknya angka 1 dalam bilangan, sedangkan dunia dan lain-lain adalah angka 0. Apa arti semua angka 0 tanpa angka 1? Namun pada kenyataannya kita malah sibuk mengurus angka 0 sampai menjadi beban untuk kita meraih angka 1, bahkan mungkin sampai meninggalkan angka 1-nya. Baik, menarik ya temanya. Dan kita bisa mengolah dengan bahasa visual yang lebih lebih mengena nanti. Nanti kita bahas ya, apakah tema yang sudah menarik ini sudah bisa menyampaikan pesan. Nah, itu perlu kita bahas ya, agar lebih efektif. Baik, Mas Mul, how much is too much? How much is too much? Menarik ya. How much is too much? 2023 6080 cat minyak tinta Cina akrilik di kanvas. Jadinya dipisah. Subjek matter waktu. Konten pernyataan seberapa banyak mengacu pada keinginan akan materi. Oh iya, kemarin di kampus ada yang, di kampus isi maksudnya, ada yang konsultasi tentang konsultasi TA ya, membahas tentang waktu. Nah, biasanya memang waktu itu diungkapkan lewat jam. Arloji. Nah, padahal arloji itu kan ya bukan waktu. Arloji. Nah, saya memberikan gambaran tentang Masmul yang menggambarkan waktu itu tidak selalu dengan arloji. Ya kan? Kebanyakan seniman pelukis itu kalau menggambarkan waktu memang dengan arloji. Nah, saat itu saya sampaikan Masmul itu bisa menggambarkan waktu dengan kematian ya, ketika anak kecil yang meninggal itu. Oke, ini kok kabel internetnya lepas ya. Oke, semoga tetap lancar ya. Terus kontennya pernyataan seberapa banyak mengacu pada keinginan akan materi. Wah, sini ada banyak dengan materi ya. Pernyataan itulah yang memicu setiap individu berusaha dengan bekerja atau melakukan apa saja demi mendapatkannya. Ketika keinginan semakin banyak, maka seluruh waktu digunakan, serta segala usaha diupayakan. Bukankah ini sudah terlalu banyak yang dikorbankan? Sikap yang mengukur segala sesuatu dengan materi ini erat kaitannya dengan merosotnya nilai-nilai sosial. Demi sebuah materi, kadang manusia hilang kemanusiaannya. Makhluk sosial yang kini terisolasi karena ambisi pribadi. Sama ya, menarik ya, sama temanya dengan Mas Ahmad Fauzi. Ini
tema-tema seperti ini bisa kita kaitkan dengan persoalan peradaban yang luas, misalnya dengan persoalan kapitalisme misalnya, atau ditarik di dalam diri misalnya dengan perenungan-perenungan pribadi. Oke, eh, sekarang kita ke karyanya Mas Edi. Mana Mas Edi? Nah, oh sudah ya, tadi sudah. Mas Andi yang belum. Mas Andi. Eh, Nama Andi Asrianto. On Beat nomor 2, 2023. 100 kali 100 cm. Akrilik di kanvas, subjek meter ruang. Konten makan pagi atau lebih akrab disebut sarapan, menyuguhkan asupan energi. Hal sederhana ini yang umumnya dilakukan manusia dalam melakukan aktivitas. Dengan judul on beach dalam bahasa Belanda yang berarti sarapan, dalam bahasa Indonesia mengangkat kemewahan arti dari kata sarapan on beach, di mana Belanda atau Londo adalah bangsa termewah di zaman penjajahan. Kelatahan di zaman nenek moyang yang masih melekat hingga sekarang, kelakar koyo Londo wae jajak sarapan. Nah, ditujukan bagi mereka masyarakat kalangan bawah yang belum tentu bisa menikmati sarapan. Ini seperti kemarin cuma ada perubahan visual. Seperti kondisi saya di masa kecil yang akrab dengan air putih, satu-satunya pengisi perut yang keroncongan di pagi hari. Pengalaman saya yang pada akhirnya saya jadikan sebagai akar dari sebuah karya. Mencoba mengedukasi khalayak tentang keterpurukan adalah pembangkit utama menuju kesuksesan bagi yang mau berdoa dan berusaha. Ini tentu persoalan yang berbeda, yaitu bagaimana Mas Andi melihat peradaban dalam arti ini secara sosiologis ya, bagaimana kehidupan sosial terutama pada masa Belanda, bagaimana Belanda yang dianggap sebagai level yang atas disandingkan dengan rakyat sebagai level yang di bawah ya. Ini sudah ada tandanya di sini. Nah, sebenarnya ini sama karyanya Mas tema ya, tentang tema. Karyanya Mas Mul maupun Mas Fauzi kan sama ya, dalam artian mengkomparasi dua hal. Kalau ini sarapan Belanda dengan sarapan pribumi. Kalau Mas Mul maupun Mas Fauzi itu tentang materi dan ini ya hal-hal yang spiritual, ilahiyah. Meskipun sebenarnya mana Mas ini ya istilahnya apa ini angka 0 dunia ya, dunia materi atau dunia dengan akhirat. Tiang agama planet dunia dalam artian angka 0. Angka 1 ya intinya 1 tentang yang dicari hanyalah materi, yang lain yang dicari adalah ridho Allah, atau yang dicari adalah bagaimana bekal untuk kehidupan kelak. Meskipun materi juga dapat dapat digunakan karena kehidupannya selalu terkait dengan materi. Materi ini dibawa ke arah mana kan sebenarnya gitu ya. Semuanya kan menggunakan materi. Tinggal materi itu mau dibawa ke kanan atau ke kiri, mau dibawa ke arah kebaikan atau ke keburukan. Sekarang saya tidak akan ke sana, tetapi ke bahasa visual. Bahasa visual apa yang digunakan ya? Apa yang digunakan? Misalnya di dalam karyanya Mas Mul ini ya, keinginan materi yang dikomparasi dengan sudah terlalu banyak diulangi, mengukur menilai-nilai sosial demi sebuah kadang materi, kadang manusia
hilang kemanusiaannya. Jadi nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang dikalahkan dengan dengan materi. Begini teman-teman ya. Bismillah. Memang benar bahwa bahasa visual yang dipakai di dalam lukisan itu tidak severbal bahasa visual di dalam poster. Bahasa poster harus benar-benar cepat mengungkapkan makna. Bahasa poster harus cepat mengungkapkan makna apa yang mau disampaikan. Ini persoalan material, ini persoalan imaterial misalnya. Ini persoalan dunia, ini persoalan akhirat. Itu harus cepat bisa dikomunikasikan. Karena apa? Karena poster itu kan kita pasang di tempat yang akan mesti butuh waktu yang cepat untuk menangkap pesannya, untuk menikmatinya, menangkap pesannya. Misalnya ya kalau zaman dulu ya. Zaman dulu itu poster itu dipasang di pinggir jalan atau di perempatan gitu ya. Nah, ketika kita di perempatan atau di bangjo, poster yang angel dipahami, dibaca gitu ya, kita mandek moco iki apa dipahami terus ya ketebrak mobil yang ada di belakangnya ya. Kan poster itu kan kita sekali lirik tahu itu maksudnya apa ya. Kalau yang poster yang terkenal itu yang itu I Need You itu yang zaman Amerika meminta rakyatnya untuk berperang zaman Perang Dunia II itu kan ada Paman Sam yang mengacungkan jari terus tulisannya you gitu ya. I need you atau I want you. I need you kayaknya. You yang besar ya, kamu dengan menunjuk. Atau kalau di Indonesia yang terkenal poster yang membuat Avandi, kata-katanya yang membuat adalah Khairil Anwar itu, yang bung ayo bung kan gitu kan, tangan mengepal, bung ayo bung. Poster harus seperti itu cepatnya. Zaman sekarang poster itu juga dilihat secara sekilas, dilihat secara cepat, yaitu di media sosial kan, di scroll gitu. Kalau kita di media sosial scroll gitu harus cepat gitu kan. Kita harus membuat visual yang eye catching gitu, bisa langsung kita lihat dan tanpa berpikir lama. Nah, kalau lukisan memang berbeda. Lukisan itu masih bisa ada perenungan-perenungan, melihat di galeri bisa lama-lama sambil menikmati tekniknya, sambil menikmati nilai artistiknya. Ini isinya apa? Iya, begitu. Namun ya, bagaimanapun jika kita bisa menghadirkan bahasa yang lebih mengena ya, lebih mengena, itu akan lebih menarik. Bahasa visual yang mengena indikasinya apa ya? Bahasa visual yang mengena itu indikasinya dia bisa dibaca, dia bisa dipahami tanpa diterangkan. Bahasa visual ya memang nanti jadinya verbal, tapi ya nanti bagaimana mengolah itu ya. Bahasa visual yang mengena adalah bahasa visual yang tanpa disandingkan, tanpa diiringi dengan bahasa verbal, bahasa teks, bahasa tulisan, itu dia sudah bisa menyampaikan maksudnya. Ya kalau toh ada teksnya itu paling banter dia di judul. Nah, misalnya ini ya, karyanya Mas Edi. Ini sebagai bahasa visual itu sudah kenal langsung. Saya nggak perlu membaca ya. Tadi saya nggak perlu membaca. Saya nggak perlu membaca ini maksudnya apa. Tapi dengan adanya beberapa kode visual ya, beberapa clue, beberapa anchor, beberapa jangkar visual, itu langsung karyanya Mas Edi ini langsung berbicara. Nah, jadi karya visual yang bisa berbicara secara visual, ya berarti dia bahasa visualnya sudah tersampaikan. Ini saya belum ngomong masalah teknis ya. Saya belum ngomong masalah teknis, masalah artistiknya, tapi baru sekedar ngomong bahasa visual. Bahasa visual itu
ketika kita menggunakan visual dan bisa dipahami, ya berarti berhasil. Ini tanpa Mas Edi ngomong, tadi saya sudah tahu, wah ini sedang hal yang sedang ramai dibicarakan kan, bagaimana Hamas itu bisa mengagetkan Israel, penjajah Israel ya, yang Hamas hanya menggunakan senjata yang relatif sederhana ya, relatif ala kadarnya. Jika dibandingkan senjata-senjata sekarang kan canggih-canggih kan, pesawat itu sangat canggih kan, apalagi Israel punya Iron Dome. Nah, dengan para layang atau parasit yang dipakai itu ya, motor itu ya, paragliding itu langsung mengingatkan pada peristiwa itu. Apalagi dengan tambahan-tambahan misalnya ya, warna parasitnya ini warna bendera Palestina dan juga ada kubah sakroh atau kubah emas yang ada di komplek Al-Aqsa. Ini langsung tanpa ngomong, bahkan tanpa judul pun kita tahu bahwa yang dilukis oleh Mas Edi adalah persoalan Palestina, persoalan Hamas yang menyerang Israel satu pekan yang lalu. Berarti secara visual sudah kena. Nah, di dalam karyanya Mas Andi ini cukup ini ya, cukup bisa berjarak. Satu, kita tahu bahwa ini adalah apa namanya? Ini adalah suatu sajian makan ya. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang persoalan apakah ini sarapan atau bukan, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sarapannya mungkin di sini baru ditunjukkan lewat jam ya, lewat arloji. Arloji ini jam berapa ini? Jam 8 ya, jam 8. Oke lah. Arloji itu masih bisa begini. Ini jam 8 siang, jam 8 malam atau jam 8 pagi. Kita masih bisa begitu. Tetapi yang jelas ini sudah ada dua hal yang coba disandingkan. Pertama adalah sarapan yang penuh makanan yang lezat-lezat yang disandingkan dengan makanan yang sarapan yang ala kadarnya ya, dengan air putih saja dan jelesep di sana di ruang gelap ya, di tempat yang kotor misalnya seperti itu. Ini berarti dari segi visual sudah bisa berbicara. Untuk karya Mas nah ini sekarang ya kita ngomong tentang karyanya Mas dari segi bahasa visual dulu ya, karyanya Mas Fauzi. Ntar ngopi dulu nggih. Sambil saya baca keterangannya. Mas Jeko Sita, malam Pak Deni, izin ngintip-ngintip dulu, nyambi lembur dulu. Oke, Mas Kos cerita, terima kasih Mas Kos. Ini Mas Kos sedang sibuk banget ini sepertinya ya, sampai beberapa ini terakhir ngupload karya yang itu ya, pemandangan udah beberapa hari lalu ya. Nah, saya tunggu karyanya ya Mas, apa yang ya baik yang ini ya N-Plan R maupun abstraknya Mas Gus. Mas Andi Asrianto hadir, terima kasih Mas Andi. Mas Congput, selamat malam, hadir Pak. Mohon maaf telat dan juga belum kirim karya lagi. Oke Mas Congput. Mbak Ikhwana hadir Pak, maaf telat. Oke Mbak Ikhwana. Baik ya, sekarang kita masih ngomong tentang bahasa visual. Gini Mas, kita ini ya Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fauzi ngomong tentang dunia. Satu adalah dunia apa kehidupan dunia, materi ansih ya, materi saja, dengan kehidupan yang memikirkan tentang akhirat. Yang kehidupan dunia itu disimbolkan dengan angka 0.
angka 0 ini. Mungkin ini ya maksudnya, angka 0. Ini juga ya. Nah, ini ya, ini angka satunya akhirat. Sekarang persoalannya begini. Apakah angka 1 itu sudah bisa secara visual ya melambangkan suatu kehidupan akhirat? Seberapa kuat angka 1 ini melambangkan kehidupan akhirat? Nah, sekarang saya ingin membahas hal ini dari semiotika ya teman-teman. Semiotika. Ini penting karena biar teman-teman bisa berbahasa visual lebih kuat lagi ya. Nah, saya pakai aplikasi apa ya? Saya pakai Paint aja ya mungkin ya. Sebentar, ini tiba-tiba saya mesti mengungkapkan ini ya karena kasus Mas Ahmad Fauzi. Apakah itu sudah cukup menggunakan angka 1 dan angka 0 untuk kehidupan akhirat. Sekarang kita masuk ke teori dulu nih teman-teman ya. Mohon maaf bersabar nih. Kita memang kadang perlu mempelajari lebih mendalam lagi nih. Saya pindah ke sini aja. Saya pindah. Nah. Kok nggak bisa? Oh. Bentar. Ya kan ini Paint kan? Saya coba dulu ya. Coba. Oh, kok nggak keluar ya? Bentar. Harusnya bisa sih. Pakai foto aja mungkin ya. Nah, bentar ya teman-teman. Ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Nah, ini harusnya bisa nih. Kok nggak bisa ya? Mohon maaf. Apa ya yang bisa dipakai ya? Yang bisa dipakai apa? Corel ya? Pakai Corel aja mungkin ya. Pakai Corel. Pakai Corel aja. Ya, kita pakai Corel, oke. Mohon maaf ya. Ini saya hapus saja. Jadi, apakah angka 1 itu bisa mewakili persoalan akhirat dan angka 0 itu bisa waliannya. 0 itu dunia, 1 itu akhirat. Apakah tidak dalam tanda petik ya, dalam bahasa visual ya, semena-mena ketika kita memakai satu tanda visual yang itu belum diketahui oleh publik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang perbedaan antara ikon, indeks, dan simbol. Karena ini hubungannya dengan tanda. Ikon, indeks, dan simbol di dalam semiotika. Semoga bisa ya teman-teman. Oke, insya Allah bisa. Nah, oke, kita pakai ini ya. Kita pakai ini. Gini teman-teman ya, saya akan membahas persoalan semiotika, tetapi akan saya sederhanakan, Mas Fauzi. Pak, apakah mahasiswa bisa klarifikasi di live chat
siapa tahu bisa membantu kritik karya. Oh bisa, loh iya bahkan gini, bisa klarifikasi. Bisa tidak hanya di live chat ya, tidak hanya di live chat, bahkan teman-teman silakan telepon ya. Sekali lagi, jika live chat itu tidak cukup, silahkan teman-teman bisa telepon ya, telepon WA sekarang ini. Terus nanti kita biar teman-teman yang lain tahu ya kan, kadang kan menulis kan nggak seperti yang diinginkan, bener ya. Saya tunggu. Oh dulu sering ini Mas Mas Kostrita itu sering telepon ya. Saya tunggu teleponnya ya. Saya tunggu teleponnya Mas Ahmad Fauzi ya. Oke. Di dalam semiotika saya begini ya. Semiotika itu di dalam dunia akademis itu seringkali dibagi dua jenis ya. Pertama, semiotika Saussurean itu oleh Charles Sanders, oleh Ferdinand de Saussure. Yang kedua adalah semiotika oleh Peirce, Charles Sanders Peirce, Peircean dan Saussurean. Saussurean itu beruas dua, penanda dan petanda, signifier dan signifid. Kalau Peircean itu ada tiga. Ada interpretan, objek, dan representamen. Saya tidak akan membingungkan itu, saya akan menggunakan yang beruas dua, penanda dan petanda, signifier dan signifid, tetapi klasifikasinya nanti ya, klasifikasi tanda, saya akan menggunakan Peircean yang sebenarnya beruas tiga, tetapi saya gunakan ruas dua. Biar sederhana ya, biar sederhana. Pertama, ya teman-teman, ketika kita ngomong tanda, kan semua ini kan tanda kan. Apa yang disampaikan Mas Mul, apa yang disampaikan Mas Andi, apa yang disampaikan Mas Edi, apa yang disampaikan Mas Fauzi, itu semua adalah tanda. Tanda itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa teks, bisa berupa bunyi, dan bisa berupa visual. Nah, yang disampaikan teman-teman ini adalah tanda berupa visual. Pak, mohon maaf, memang saya pakai angka 1 sebagai alegori dari sholat. Di judul, oke. Jawab, oke. Nggih, monggo Mas Fauzi. Apa yang disampaikan Mas Edi, Nggih, itu adalah tanda. monggo Mas. Itu bisa Assalamualaikum. Mas Fauzi. Waalaikumsalam. Nggih, gimana Mas? Iya Pak. Gimana, monggo sampaikan apa? Oh iya Pak, jadi terkait itu apa makna dalam lukisan saya tadi itu sebenarnya ide dasarnya itu menggambarkan seseorang yang sedang memikirkan nilai sholat sama nilai kehidupan dunia, seperti kita kerja, kita sodako atau ibadah-ibadah yang lainnya, hakikatnya angka 0. Nah, sedangkan sholat itu saya gambarkan di lukisan itu dengan angka 1-nya itu. Jadi apa gunanya kita sodako, kita puasa, kita haji kalau kita tidak sholat? Oke, saya paham. Saya begitu juga. Ya menimbang sholat dengan napas kan. Namun memang kesulitan saya tuh takutnya gimana ya, kalau terlalu vulgar saya takutnya jadi, mudah-mudahan aja ini nggak termasuk kayak ria apa kayak gimana gitu Pak ya. Ya, ini makanya saya terangkan dari segi bahasa visual. Saya terangkan 3 jenis bahasa ya, 3 jenis tanda. Biar nanti bisa memahami tentang 3 jenis tanda, ya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya terangkan ya 3 jenis tanda agar nanti Mas Fauzi dan teman-teman itu bisa menggunakan memakai ya, tanda seperti apa yang mau diwujudkan ya, 3 jenis tanda. Nah, ini tanda ya,
tanda. Bentar. Ya. Jadi tanda. Nah, ini saya sebut tanda ya. Yang gede ini adalah tanda. 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 Semua ini adalah tanda ya. Tanda. Tanda. Tanda itu bisa pakai suara, pakai kata-kata, pakai visual. Ya. Itu terdiri dari dua hal. Yaitu penanda, 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 tanda terdiri dari penanda dan petanda. Ini apa yang kita bahas ini adalah di dalam dunia akademis disebut semiotika. Petanda. Dunia semiotika itu sebenarnya berawalnya justru dari dunia medis ya Mbak Ivana. Jadi orang yang sakit itu tandanya apa gitu. Oh kalau panas berarti dia misalnya flu misalnya gitu. Oh kalau bentol-bentol di sini berarti apa gitu. Semiotika. Semiotika atau ilmu tanda. Ilmu tanda atau filsafat tanda. Nah, tanda itu selalu terkait dengan penanda dan petanda. Nama lainnya tanda itu adalah sign. Sign. Nah, penanda itu signifier. Petanda itu signify. Signify. Penanda ya itu adalah aspek materialnya. Aspek materialnya. Bisa benda, bisa suara, bisa tulisan gitu. Aspek yang terindra. Petanda itu adalah aspek maknanya, aspek artinya. Tidak ada penanda, tidak ada tanda tanpa petanda, tidak ada juga tanda tanpa penanda. Contoh misalnya, mana ini? Freehand-nya nggak ada, ya pakai ini aja lah. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini misalnya. Ini apa ini? Oh, ini tanda yang artinya adalah cinta. Ini adalah tanda yang artinya cinta. Ini adalah cinta. Ini adalah cinta. Sebentar, saya taruh di sini aja. Ini adalah tanda ya, yang artinya cinta. Cinta. Nah, semiotika itu berasal dari kajian linguistik aslinya ya. Kajian linguistik, jadi kajian bahasa. Ini saya langsung ke visual, nggak apa-apa nanti satu saya pakai dalam kajian bahasa dulu nggak apa-apa ya. Ini cinta. Ini adalah penanda. Gambar hati seperti ini ya, lengkungan, terus bawahnya lancip, atasnya ada dua cekungan, satu cekungan, dua cembungan seperti ini. Ini adalah cinta. Cinta. Ini adalah penanda. Ini adalah petanda, maknanya. Makna dari gambar seperti ini adalah cinta. Nah, tanda itu adalah gabungan antara penanda dan petanda ini. Gabungan penanda dan petanda. Nah, demikian juga misalnya ya, saya bilang ini ya, ini kan aslinya dari bahasa, dari ilmu bahasa ya. Meja misalnya, meja. Meja ini adalah tanda, kata meja loh ya, kata meja, kata meja itu tanda. Mengacu pada apa? Mengacu pada meja yang sesungguhnya. Ini meja yang sesungguhnya. Mengacu pada ya,
mengacu pada meja yang sesungguhnya, meja yang itu yang teman-teman gunakan itu. Meja yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Jadi kata meja itu adalah penanda. Kata meja adalah penanda. Nah, meja yang sesungguhnya itu ya, yang ada kakinya, ada landasannya, itu adalah petanda. Jadi tanda itu adalah hubungan antara penanda dan petanda. Hubungan antara penanda dan petanda. Itu dipegang dulu. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu yang penting ya, yaitu jenis-jenis tanda. Jenis-jenis tanda. Banyak jenisnya, tapi setidaknya saya akan menggunakan yang biasa digunakan Porsche ya, meskipun nanti banyak catatannya. Jenis-jenis tanda. Jenis-jenis tanda. Nah, ini yang nanti kita bisa terapkan di dalam karya kita. Yang bisa kita terapkan di dalam karya kita. Pertama yang disebut dengan simbol. Nah, ini kita simbol. Pertama simbol. Kedua adalah ikon. Ketiga adalah indeks. Simbol itu apa? Simbol itu ya adalah tanda. Ini jenis tanda ya. Jenis-jenis tanda. Simbol adalah tanda yang hubungan penanda dan petandanya. Hubungan penanda dan petandanya. Ini kan ada penanda, ini petandanya. Itu hubungannya ya. Hubungannya ya. Itu bersifat konvensional. Konvensi itu artinya kesepakatan. Harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak disepakati, dia orang ya yang membaca tanda itu tidak akan paham. Ini maksudnya apa? Kalau yang paham, dia akan tahu. Misalnya ya, ini meja tadi ya. Mengapa seseorang tahu bahwa kata meja ya, itu adalah meja yang benda yang memiliki landasan, memiliki kaki. Ya karena dia tahu kesepakatannya, kata meja itu adalah benda seperti itu. Kalau dia nggak tahu misalnya ya, dia nggak bisa bahasa Inggris terus table gitu ya, dia nggak tahu kesepakatannya, ya dia nggak tahu maknanya. Atau dia nggak bisa bahasa Arab ya, maktabun nggak tahu, maka dia tidak tahu maknanya. Nah, demikian juga ini kan, cinta ini ya. Gambar hati yang berarti cinta itu kan kesepakatan. Kalau orang nggak tahu ini maksudnya apa ya gambar kong ini, ia nggak tahu maknanya. Misalnya ada gambar lingkaran, terus ada garisnya, terus ada seperti sudut rumah itu ya, itu simbol dari perdamaian. Kalau nggak tahu kesepakatannya, dia nggak tahu.
Tuh, jadi simbol itu hubungannya adalah konvensi. Konvensi itu kesepakatan. Nah, kalau indeks itu hubungannya itu bukan konvensi, hubungannya adalah kemiripan. 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 Misalnya ya, ada visual ya seperti ini. Misalnya seperti ini, terus seperti inilah, gitu ya. Aduh. Lah, bicaraan lagi. Nah, seperti ini. Misalnya ini. Ini apa maknanya ya? Maknanya pohon. Mengapa maknanya pohon? Ya karena mirip pohon. Nah, pohon yang sesungguhnya maksudnya ya. Pohon yang sesungguhnya. Pohon yang ada di sana itu, Pak, di depan rumah itu yang punya punya tangkai, gitu, punya daun. Jadi ikon seperti ini memiliki kemiripan dengan pohon yang sesungguhnya. Maka itu disebut ikon atau indeks. Nah, makanya ini ya, saya buka ini sebentar yang. Nah, bisa pindah sini ya. Ini kan nggak kelihatan ya. Nah, di komputer itu kan seringkali kita melihat ini ya. Nah, simbol untuk menyimpan kan pakainya floppy disk itu ya, sebelum disket. Nah, itu dia kan sifatnya mirip dengan floppy disknya itu. Maka itu disebut sebagai ikon. Bismillah. Itu tanda yang sifatnya adalah kemiripan. Terus indeks itu tanda yang sifatnya adalah sebab akibat. Hubungan itu tanda yang sifatnya adalah sebab akibat. Hubungannya koeksistensi atau sebab akibat. Koeksistensi atau ya sebab akibat. Sebab akibat. Misalnya contohnya ya, itu kalau ada contohnya ya, kalau ada asap ya, itu sama dengan ada api. Jadi ada api. Ada api. Gitu. Nah, adanya api itu berkoeksistensi ya. Koeksistensi itu sama-sama berbarengan adanya atau mengandaikan atau menyebabkan juga ya. Adanya api, adanya asap itu mengandaikan, mengkoeksistensikan adanya api. Jadi kalau kita mau melukis adanya api tidak mesti harus melukis api ya, tetapi melukis asap bisa gitu kan. Nah, sekarang persoalannya gini. Kalau ya sekarang kembali ke Mas Fauzi. Angka 1 itu berdasarkan apa dimaknai sholat misalnya ya. Atau angka 0 dimaknai dunia gitu, materi. Itu kan mestinya kan menjadi simbol kan. Menjadi simbol. Oh, iki maksudku nek angka 1 itu sholat atau angka 1 itu tentang ibadah. Kalau angka 0 itu tentang dunia. Itu kan simbol. Tapi persoalannya simbol itu butuh konvensi. Kan harus dikonvensikan kan. Harus disampaikan. Aku nek gambar angka 1 itu maksudnya gini kan. Nah, padahal yang namanya konvensi tanda itu kan sifatnya meluas di masyarakat kan.
Berarti kalau belum dikonvensikan kan nggak tahu. Penonton nggak tahu bahwa itu adalah ibadah. Nggak tahu juga kalau nol itu adalah apa? Itu adalah uh, dunia kan gitu. Nah, yang paling mungkin ya ikon meskipun ya tidak 100% ikon dalam hal ini. Tadi Mas Fauzi sudah menyebutkan sebenarnya. Ini berbeda ya, tidak lagi di Persian ya. Persian memang tidak terlalu sufficient ya, tidak terlalu cukup. Bisa kasih warna yang berbeda ya, karena tidak ada di situ. Yaitu alegori. Alegori itu kan berdasarkan kemiripan, mirip ikon ya, tapi dia bisa dimaknai yang lain ya. Kemiripan ya, dialegorikan. Sesuatu itu ya, itu dia sifatnya ya, hubungannya mirip ini ya, kemiripan. Ada unsur kemiripan, tapi kemiripan sifat kan. Kemiripan sifat. Kalau tadi kan kemiripan bentuk, kemiripan sifat. Misalnya ya, bahwa api itu memiliki sifat panas untuk menggambarkan hati yang panas, menggambarkan api, itu kan alegori kan, masih ada hubungannya kan. Menggambarkan hati yang panas dengan api, atau air terjun misalnya, itu kan kemiripan sifat. Nah kalau indeks itu masih mungkin dipakai, misalnya ya, misalnya Mas Fauzi menggambarkan tasbih misalnya, tasbih untuk sholat, nah itu masih ada hubungannya kan, indeks kan. Ini mengandekan keberadaan tasbih sholat atau sajadah sholat, itu masih mungkin ya. Atau kalau harta benda tadi emas, permata, gitu masih bisa kan, emas, permata, atau belian, misalnya seperti itu, untuk menggambarkan materi. Nah itu masih mungkin kan, masih mungkin untuk dikaitkan. Nah kalau nol ya seperti ini misalnya. Sekarang kita kembali ke karya teman-teman ya. Seberapa kuat atau seberapa komunikatif angka 1 itu mewakili ibadah, angka 0 itu mewakili persoalan duniawi. Nah, kan gitu dari segi bahasa ya. Nah demikian juga karyanya Mas Mul ini. Sambil saya baca ya. Pak Marma, memang saya pakai angka 1 sebagai alegori dari sholat. Di judul saya pakai menimbang sholat dengan nafas. Di judul saya pakai menimbang sholat dengan nafas. Menimbang sholat dengan nafas. Gini ya Mas Fauzi ya. Kalau tidak sekali lagi ya, bahasa visual yang berhasil adalah bahasa visual yang tidak perlu kita terangkan secara verbal, dia bisa tertangkap maknanya. Sebagaimana karyanya Mas Edi atau karyanya Mas Andi dalam beberapa sisi. Nah, kalau itu tidak bisa tidak bisa ditangkap, paling tidak clue judul ya, clue judul. Nah, ketika ada judul pun itu tidak bisa, kan ada deskripsi.
Nah sekarang apakah nyambung ya? Apakah nyambung secara visual angka 000 itu dengan harta benda? Ya. Apakah nyambung angka 00 itu dengan harta benda? Gitu. Ini kan Mas Fauzi kan menggambarkan ya dengan timbangan bahwa sebenarnya angka 1 ini lebih berat ya gitu kan dia turun. Tapi timbangannya kan sayangnya ambruk ya. Nah, bisa jadi ya akan bahasa visual itu akan lebih muncul ketika misalnya ya di sini apa ya? Tadi sholat ya. Ya contohnya tasbih lah ya. Meskipun tasbih itu juga tidak identik dengan sholat ya. Tasbih tidak selalu identik dengan sholat gitu ya. Itu ya taruhlah tasbih ya, nanti bisa dicari yang lain. Tasbih yang kecil gitu, sementara di sini emas-emasan yang banyak, tapi tasbihnya itu lebih kuat. Nah, misalnya gitu ya, kalau kita pakai timbangan ya, pakai timbangan. Nah, itu maka bahasa visualnya akan lebih gampang tertangkap. Nah, demikian juga karyanya Mas Mul ini. Ini kan sebenarnya karyanya Mas Mul ini kan tentang dua hal yang sama kan, tentang seperti karyanya Mas Fauzi tadi ya, materi dengan persoalan-persoalan sosial, keilahian gitu kan, yang materi itu ini apa gitu, bedanya apa kan, bedanya apa yang atas dengan yang bawah itu. Secara visual ini belum ada bedanya kan. Bahwa ini ngomong misalnya ini materi, terus di sini adalah hal-hal yang sifatnya spiritual gitu, itu dari segi bahasa ungkap ya, dari segi bahasa ungkap ini belum mengena gitu kan, belum mengena. Dari segi bahasa ungkap ini belum ngomong gitu, masih perlu diterangkan. Atau gini, kalau di kampus itu ya guyonannya gini, kalau kamu mau orang tahu kalau kamu pameran itu kamu harus terus menerus ada di samping lukisan, nah gitu ya, kalau ada mahasiswa yang memakai bahasa ungkap yang belum mengenai itu gitu. Jadi kita harus ada di dekat lukisan kalau ada pameran, terus menerangkan ya, setiap orang yang datang diterangkan, oh ini maksudnya gini, maksudnya gini, maksudnya gini, kan gitu kan. Berarti dia bahasa ungkap visualnya belum kena. Kalau tidak dia tanpa hadir pun dia tahu, oh, berarti bahasa visual itu kena. Nah, ini kan ya dari iki apa bedanya yang satu dengan yang atas dengan yang bawah. Nah, ini belum kena ya. Ya, jadi dari segi bahasa visual masih ini ya, masih bermasalah atau masih perlu dicari lagi yang lebih subtil, cari lagi yang lebih mengena ya. Ini langsung kena karena verbal kan. Ini kan sifatnya apa kalau tadi kan? Ikon menggambarkan apa adanya, menggambarkan kemiripan. Iki mirip tentara Hamas, tentara Palestina. Iki mirip karo kubah batu, kubah Asakroh. Berarti ikon kalau tadi ya dari bahasa semiotika. Ini kan juga sama, ikon. Ini ya apa? Ya cangkir, ya gelas gitu ya. Ini hitam putih kan gitu, verbal. Meskipun tidak harus kan, tidak harus. Tetapi ya misalnya ini contohnya, ini contoh ya, contoh alegori yang berhasil itu pada apa? Pada timbangannya kan. Alegori itu kan kesamaan sifat dari suatu benda terhadap hal yang akan kita acu. Dan kita masih kena. Yaitu timbangannya ini kan. Timbangannya sebagai alegori dua hal yang diperbandingkan, yang satu lebih keras dari yang lain, yang satu lebih bermanfaat, yang satu lebih berharga, yang satu lebih berbobot, yang lain tidak. Itu kena ya, bahwa ini sedang membahas dua hal ya. Membahas dua hal yang sedang dipertimbangkan. Itu kena dengan timbangan ya. Membahas dua hal
yang sedang diperbandingkan, yang satu lebih berat dengan yang lain, itu kena. Ini meskipun kalau ini miring ya sebenarnya kurang ya, karena ini lebih berat ya, ini orang miring kan kudune kan. Karena kalau ini miring gini kan horizontal kan jadi ini sama aja kan. Nah ini harusnya lurus, biar ini tahu kalau ini lebih berat. Tapi yang lebih berat satu dengan yang lain, opo ini belum kena kan gitu. Ini ya, satu, Mas Fauzi sedang membahas tentang dua hal yang diperbandingkan. Ini kan alegori kan. Alegori perbedaan persamaan sifatnya. Sifat dari perbandingan sesuatu yaitu dengan timbangan ya, membandingkan. Sudah kena. Tetapi apa yang ditimbang itu belum. Nah, Masmul ini lebih tidak jelas lagi. Ini atas bawah itu tidak selalu berarti yang satu lebih baik dari yang lain kan. Atas bawah itu kan kalau di dalam seni rupa kan bisa perspektif kan. Perspektif depan, jauh, belakangan gitu kan. Atau sekedar komposisi. Jadi dari segi bahasa ungkap visualnya belum mengena gitu. Belum mengena gitu. Baik. Sekarang Mas Andi ya. Nanti saya kembali lagi ke ini ya. Dua hal tadi ya, dua hal yang sedang diperbandingkan, yaitu sarapan model Belanda dengan model pribumi. Saya gatal ini pengen ngomong masalah tenis terkait dengan tema kali ini ya, bahwa seniman itu adalah perjuangan tanpa henti, perjuangan terus-menerus. Seniman itu perjuangan terus-menerus, perjuangan tanpa henti, atau suatu upaya atau suatu Seniman adalah pencarian tiada henti. Seniman adalah pencarian tiada henti. Mengapa seperti itu? Mengapa seniman adalah pencarian tiada henti? Karena begini, teman-teman. Seperti kemarin ya, filsuf terus mencari tentang esensi, ilmuwan terus mencari tentang suatu rumus-rumus alam. Gitu. Nah, seniman itu terus-menerus kan mencari nilai-nilai artistik. Nah, sekarang begini, terkait dengan karyanya Mas Andi ya. Oke, ini kalau kita lihat ya, perbedaan karakternya sudah sangat kena ya, terutama ini. Warnanya ini juga sudah oke. Nah, yang kemarin ada unsur artistik ya, sebenarnya tidak harus dihilangkan karena itu penting dan bagus ya. Yaitu garis-garis ya. Garis-garisnya Mas Fauzi, Mas Andi yang thread muternya, itu sebenarnya unsur artistik yang bagus ya. Yang misalnya ada ornamen di taplak meja, ada ornamen di dinding, itu unsur yang bagus Mas Andi. Cuma bukan berarti harus dihilangkan, tetapi dirasakan perbedaan ya. Perbedaan antara satu objek dengan objek yang lain. Dirasakan, bedakan ya. Baik itu lengkungannya, baik itu garisnya, baik itu warnanya, baik itu tarikannya, baik itu tekstur nyata, tekstur semuanya. Itu dibedakan antara satu objek dengan objek yang lain ya. Nggak harus dihilangkan karena itu adalah unsur artistik yang menarik. Oke, ini oke lah, ini warnanya, bentuknya ya, terus tadi nah sekarang dari bahasa ungkap ya, untuk memperkuat ini nah, dari segi ikon misalnya, ikon kan persamaan tadi ya, ini ngomong sarapan jam 7, ini jam 7 malam, 7 siang, 7 pagi, atau gimana. Nah, itu bisa bermain cahaya kan. Bermain cahaya. Kalau sarapan pagi ya misalnya ada terobosan terobela. Wah, itu kan artistik gitu. Ada terobosan dan ini mengakibatkan adanya bayangan yang panjang-panjang. Wah, itu semakin tidak perlu ngomong bahwa ini adalah sarapan kan gitu kan. Ini tahu ini makan pagi. Nah, itu pertama ya. Bagaimana menambahkan unsur-unsur visual yang bisa ditambahkan ya. Ini udah artistik, terus garis tidak isian-isian garis itu artistik itu Mas Andi. Cuma kemarin hafalannya.
pencarian di observasi ya. Jadi tapi ya itu pilihan Mas Andi ya. Boleh dimunculkan, boleh tidak, itu pilihan pribadi ya, pilihan pelukis ya, pilihan artistik, bisa dimunculkan, bisa tidak. Tetapi memang yang kemarin itu tetap ada artistiknya. Tapi karena diulang-ulang dimanapun benar ya. Yang satu sarapan dengan air putih ya, terus yang satu model londo seperti ini ya, model londo. Mungkin bisa jadi ya, kalau mau diekstrimkan ya, tapi tidak harus ya. Tapi saya ini hanya gambaran ya, gambaran ekstrim agar lebih terasa mengena. Kalau ini kan ya di sini ada sarapan, di sini ada ya bisa jadi sih ini semacam pembantunya gitu ya. Ini makanannya pembantu, ini makanan tuan gitu juga bisa ya. Tetapi kan tidak seperti itu kan. Ini konsepnya kan ini makanan, ini sarapan model londo on which tadi, terus yang ini sarapan model apa namanya? Pribumi gitu ya. Bisa jadi memakai komposisi yang lebih ekstrim ya, lebih tidak dalam perspektif realistik. Ini kan perspektifnya realistik ya, jauh dekat. Misalnya tapi tidak harus ya, misalnya tidak harus ya. Apa makanan atau minuman yang seperti ini menyangga makanan-makanan atau minuman-minuman untuk sarapannya londo misalnya gitu kan. Itu juga bisa. Atau misalnya ya, dengan komposisi tadi kan atas bawah ya. Atau yang lebih tapi konsepnya Mas Andi tentang ruang kok ya, tentang ruang ya. Ini sebenarnya sudah oke ya. Kita cuma mencari-cari aja kemungkinan apa bahasa visual apa yang lebih bisa tertangkap ya. Tetapi ini sekali lagi ya, kan tadi sudah saya katakan bahwa ini bahasa ungkapnya udah kena ya dari sini sarapan yang mewah londo gitu ya. Ini sarapan yang masyarakat pribumi yang kecil gitu ya. Gitu. Tapi jika Mas Andi misalnya bisa memakai pendekatan yang mungkin dekoratif lagi, misalnya seperti apa ya? Ini misalnya ya. Satu misalnya. Cari misalnya yang paling Belanda gitu ya, paling Belanda misalnya ya, apa ini namanya, tekonya gitu ya, tekonya dengan pribumi yang terjajah itu terasa ya. Misalnya tekonya ini, tapi verbal juga nantinya, mengambrukkan atau merobohkan sarapannya pribuminya ini, misalnya gitu ya. Ada unsur pertarungan gitu ya. Ada unsur pertarungan antara yang miskin dengan yang kaya, yang londo ini dengan yang miskin. Misalnya ini terdesak. Ini sebenarnya gambaran terdesaknya sudah terasa sih. Cuma gini aja sih. Karya ini menarik ya, bagus ya dari segi visual. Tapi saya ngomong dari bahasa ungkap tadi, ini masih menjadi apa istilahnya, figuran, ya, masih menjadi figuran. Belum dua hal yang sedang dipertentangkan ya. Belum membahas tentang dua hal yang memang sedang dipertentangkan. Kalau melihat konsepnya kan tadi gitu ya, dua hal yang sedang benar-benar dipertentangkan. Tetapi ini memang yang londo ini yang lebih kuat ya, langsung tertangkap yang londo itu ya. Tapi sekali lagi ya Mas Andi ya, ini dari segi bahasa ungkap dibandingkan yang kemarin ini jauh lebih bagus ya dari On Which yang kemarin. Dari On Which yang kemarin ini
bahasa ungkapnya jauh lebih bagus ya. Terus beberapa karakter objeknya ini di sini terlihat kumuh gitu ya. Ini kotor, kumuh gitu, terasa enak ini. Terasa enak di sini, terasa mewah. Cuma tadi ya kehilangan unsur artistik garis-garisnya tadi, hanya tidak yang garis yang sebelum-sebelumnya itu sifatnya masih pengulangan ya. Belum diobservasi. Nah, kalau yang ini benar-benar dihilangkan. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan Mas Andi ya. Mau dipakai, dihilangkan atau dimodifikasi. Baik Pak, terima kasih atas arahannya. Oke, sama-sama Mas Ahmad Fauzi ya. Nah, sekarang ke Mas Edi. Mas Edi, ini gini Mas. Mas Edi itu kan ini ya, merespon goresan dan tumpahan cat di kanvas, subjek matternya. Merespon goresan dan tumpahan cat di kanvas dengan hubungan tema yang sedang berlaku. Yang terus-menerus ada kan ini, merespon goresan dan tumpahan cat. Nah, ini tumpahan dan goresan catnya ini nggak terasa. Tumpahan dan goresan catnya ini hilang Mas. Karena apa ya? Karena di tracing lagi. Coba Mas Edi lebih berani menampilkan goresan cat atau tumpahan. Kalau tumpahan cat, kalau di Mas cipratannya ya, Mas Kus kan tampak, jelas tampak. Nah, kalau memang goresan cat dan tumpahan cat itu sesuatu yang penting, itu cobalah tidak dihilangkan. Tidak selalu, tidak semuanya ditumpuk dengan direspon ya. Cara merespon itu juga tidak harus semuanya disentuh ya, agar masih terasa spontanitas dari goresan dan tumpahannya cat ini di sebelah mana. Nggak tampak ini goresan dan tumpahannya cat itu semuanya kan sudah direspon kan, ditumpangi ulang gitu. Terus yang kedua, saya melihat ini ada upaya yang berbeda dari Mas Ahmad Fauzi, Mas Edisu terkait dengan warna ya, warnanya Mas Edisu ini warna-warna yang berbeda dari yang kemarin ya. Kita melihat ini adanya warna-warna pop ya, bahkan pink pun keluar gitu, pink, ungu ya. Ini suatu upaya keberanian warna yang bagus ya, berani menampilkan warna seperti itu ya. Cuma persoalannya begini, apakah warna-warna itu satu ya, sesuai dengan tema yang diangkat? Yang kedua, apakah warna-warna itu sesuai dengan tekniknya Mas Fauzi secara keseluruhan, Mas Edi secara keseluruhan? Nah, kalau warna-warna pink, warna-warna ungu, warna-warna cemerlang seperti ini untuk menggambarkan serangan fajar Hamas terhadap Israel, ya kurang ini ya, kurang ada kedekatan dengan tema gitu. Hamas Israel itu lebih bisa digambarkan dengan warna-warna yang meledak ya, warna-warna antep itu ya, yang ketika warna-warna tersier coklat-coklatan ya biasanya. Kalau toh ada warna kuat itu primer, sekunder gitu ya, itu muncul, tapi jarang kan memakai warna-warna yang warna-warna ngepop seperti ini kan. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan teknik keseluruhan yang cenderung warna-warnanya ini kan warna-warna seperti ini, langsung dalam jumlah yang banyak seperti ini ya, apakah nyambung? Nah, berbeda dengan ketika warna-warna itu hanya sebagai aksen. Nah, ini kan menarik ini. Nah,
kan kubah batunya ini dengan sedikit warna-warna cemerlang tadi ya, ada pinknya. Tapi secara keseluruhan warna-warna tersiarnya, warna-warna gelapnya lebih dominan ini. Lebih kuat. Wah, ini artistik banget ya yang di sini ya. Tetapi ketika itu muncul benar-benar sekuat ini ya. Ini jadi wah kok aneh ya. Saling bersaing gitu kan. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling meminta perhatian. Secara warna-warna tersier ya, yang secara keseluruhan itu memang akan cepat menarik perhatian. Dan ketika itu ada objek yang utama itu nanti dia akan mengganggu. Nah, maka perlu lebih lebih hati-hati lagi di dalam menggunakan warna itu. Nah, ini contoh yang berhasil di sini. Nah, kasus yang sama itu terjadi pada Mas Fauzi ini. Kasus yang sama terjadi pada Mas Fauzi. Mas Fauzi ini banyak sekali unsur-unsur yang meminta perhatian. Banyak unsur yang meminta perhatian. Sehingga karya ini ya, pertama wajah yang ada di sini, terus bentuk timbangannya ya, terus hijaunya. Ini kan semua meminta perhatian dan ya dengan komposisi yang besar-besar semuanya ini. Ini kan semuanya memenuhi ya, semua memenuhi bidang ini dan cenderung bersifat diagonal semua ya. Nah, itu akan mengakibatkan ini ya terasa sesak dan masing-masing benda itu seakan-akan masing-masing objek seakan-akan pengen dikasih perhatian. Gitu. Jadi sebagai center of interest memang kurang berhasil ya dibandingkan dengan komposisi karya-karya Mas Fauzi sebelumnya. Karyanya komposisi Mas Fauzi yang sebelumnya itu kan menarik ya, ketika ada yang orang menunduk di sini besar dan yang lain kecil. Ini kan rata-rata hampir sama ini ya. Objek ini, kepala, terus timbangannya ya, itu cenderung cenderung sama. Nah, jadi saling meminta perhatian. Nah, Mas Mul bentuknya artistik, goresannya artistik ya, tekniknya artistik bagus ini ya. Komposisinya juga enak, warnanya menarik, artistik, goresannya ya. Cuma itu ya, Mas Mul. Dari bahasa ungkapnya belum mengena ya, belum berbicara ya, belum berbicara. Apakah sudah pas ketika membicarakan tentang dua hal tadi kan? Nah, dari yang perlu dicari-cari lagi untuk Mas Mul adalah bagaimana dengan cara ungkap yang cenderung terbatas seperti ini ya. Maksudnya goresan-goresannya kan bentuk-bentuknya kan cenderung simplifikatif ya, minimalistik ya, sedikit-sedikit. Nah, itu bagaimana Mas Mul menemukan ikon ya, tanda atau menemukan alegori yang langsung bisa kena dari segi bahasa ungkap. Nah, itu yang perlu atau PR-nya Mas Mul. Gitu nggih, teman-teman. Apakah ada yang lain yang perlu yang belum saya bahas? Sekali lagi ya, sesuai dengan tema, seniman adalah pencari tiada henti. Ya. Memang seniman itu terjadi tegangan antara agar karyanya itu memiliki benang merah, ya, tidak putus ya. Karena kalau putus ya nanti nggak teridentifikasi ya, memiliki benang merah. Tetapi sekaligus bukan hafalan.
bukan kalau sudah merasa, wah aku menemukan sesuatu ini, terus ini akan aku jadikan terus-menerus ya, biasanya dia akan mandek di situ ya. Nah dia itu masih mencari ya, mencari terus sehingga terus menemukan atau memberikan kontribusi artistik kepada persoalan dunia. Nah, apa yang misalnya Mas Mul ya, terus mencari ya, bagaimana mencari bahasa visual. Mas Fauzi juga, dan juga terus mencari teknik-teknik atau bahasa ungkap yang biar antara tetap ada kejutan visual, tetapi benang merahnya ada. Nah itu yang sering memakai Maskus Cerita ya. Maskus Cerita itu sering memberikan kejutan-kejutan visual yang antara satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi masih ada benang merahnya, benang merahnya. Jadi ada kesatuan. Gitu nggih. Tadi ini sudah ya. Baik, sekarang kita nilai nggih. Ini oke, ini A, meskipun ya kita amin lah ya. Amin. Amin. Mungkin nilai artistik tadi ya. Goresan-goresannya itu, karena itu bisa menjadi isian yang menarik juga itu yang kemarin itu di taplak mejanya itu ya. Itu kan artistik ya. Nah itu tetap bisa, cuma tidak dihafal gitu aja. Ya, amin. Amin. 92. Terus oke. Ini ya iya sama lah. Amin ya. Amin. Amin. Amin 92. Amin. Amin. Mas Edi, ayo segera pameran, saya tunggu. 92. Terus ini ya, ini komposisinya paling nggak enak ya dibanding dengan kemarin ya. Apa ya? Isiannya juga tidak unik ya. Kemarin kan ada ornamen-ornamennya itu kan muncul menarik ya. Ini masih terlalu sama. Ya iki yo B++ lah. Ini yang nggak enak, yang masih kaku timbangannya. Coba kalau seperti ini Mas Fauzi juga observasi ya, melihat foto timbangan yang artistik, nyari-nyari gitu, terus baru dideformasi. Nyari foto-foto timbangan macam-macam, baru dideformasi ya. Ini B++ ya. B++ ya. B++. 71. Terus Mas Mul. Ya, kualitasnya A ya. Tapi bahasa ungkapnya itulah ya, belum. Amin ya. Amin. Biar Mas Mul besok mencari bahasa ungkap yang lebih ini lagi ya. Lebih mengena. Amin ya. 87. 87. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita malam ini, semoga tidak ada yang terlewat ya. Semoga semua sudah kita bahas ya. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.